Bunda hari ini. Bunda ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bunda hari ini? Masih semangat? Bunda Ratna mau cek dulu semangatnya anak-anak. Teladan aku siap. Sekolah teladan bil uswati mumtaz. Wah, keren sekali anak-anak Bunda kelas 4. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Benar sekali. Hari ini kita akan belajar matematika. Kemarin anak-anak sudah belajar kan matematika? Sekarang anak-anak akan belajar matematika lagi. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti ilmunya dapat bermanfaat untuk anak-anak. Semuanya sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bunda Ratna mau cek semangatnya anak-anak sebelum mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dengan bernyanyi ya. Kalau kau anak hebat bilang saya. Kalau kau anak hebat bilang saya. Kalau kau anak hebat mari kita lakukan. Kalau kau anak hebat bilang saya. Keren sekali sih anak-anak Bunda. Sekarang kita mulai saja ya. Selamat anak-anak menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengurutkan pecahan. Ada yang sudah tahu bagaimana cara mengurutkan pecahan? Untuk mengurutkan pecahan, langkah pertama yaitu lihat terlebih dahulu apakah penyebut dari masing-masing pecahan sudah sama atau belum. Jika penyebut sudah sama, maka anak-anak cukup urutkan pembilangnya saja. Jika penyebut belum sama, maka anak-anak samakan terlebih dahulu penyebutnya, baru urutkan pembilangnya. Nah, agar anak-anak lebih paham lagi, yuk simak contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, urutkan pecahan 2/7, 5/7, 3/7, 9/7 dari yang terkecil. Langkah pertama, coba kita lihat dulu apakah penyebut dari masing-masing pecahan sudah sama. Ternyata penyebut dari pecahan-pecahan di atas sudah sama, yaitu angka 7. Berarti untuk mengurutkannya, anak-anak cukup langsung melihat pembilangnya atau angka yang ada di atas saja. Ada 2/7, 5/7, 3/7, 9/7. Mana yang paling kecil? Iya benar, pecahan yang paling kecil adalah 2/7. Selanjutnya 3/7, kemudian 5/7, dan yang terakhir 9/7. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil adalah 2/7, 3/7, 5/7, dan 9/7. Gimana? Mudah kan? Sekarang kita coba contoh yang kedua. Urutkan pecahan 2/3, 3/4, dan 1/2 dari yang terbesar. Langkah pertama, coba kita lihat dulu apakah penyebut dari masing-masing pecahan sudah sama. Ternyata penyebut dari pecahan-pecahan di atas belum sama. Berarti untuk mengurutkannya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya anak-anak cari angka yang bisa dibagi angka 3, 4, dan 2. Kali ini Bunda akan menggunakan angka 12 sebagai penyebutnya. Kenapa menggunakan angka 12? Karena angka 12 bisa dibagi 3, bisa juga dibagi 4, dan bisa juga dibagi dengan 2. Untuk pecahan 2/3, kita lihat penyebutnya terlebih dahulu. Dari 3, kok bisa menjadi 12? Ternyata dikali dengan 4. Nah, karena penyebutnya dikali dengan 4, maka pembilangnya yaitu angka 2 juga dikali dengan 4.
Ketemu berapa? Ketemu 8 per 12. Lanjut untuk pecahan 3 per 4. Kita lihat penyebutnya terlebih dahulu. Dari 4 bisa menjadi 12. Ternyata dikali 3. Nah, karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya yaitu angka 3 juga dikali dengan 3. Ketemu berapa? Ketemu 9 per 12. Sekarang lanjut untuk pecahan 1 per 2. Kita lihat penyebutnya terlebih dahulu. Dari 2 bisa menjadi 12. Kira-kira diapain? Benar sekali, dikali dengan 6. Nah, karena penyebutnya dikali 6, maka pembilangnya yaitu angka 1 juga dikali dengan 6. Ketemu berapa? Ketemu 6 per 12. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama semua. Tinggal kita urutkan mulai dari yang terbesar. Ada 8 per 12, 9 per 12, 6 per 12. Mana yang paling besar? Iya, benar, pecahan yang paling besar adalah 9 per 12 atau pecahan 3 per 4. Selanjutnya 8 per 12 atau pecahan 2 per 3. Kemudian 6 per 12 atau 1 per 2. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah 3 per 4, 2 per 3, dan 1 per 2. Gimana? Paham? Kalau paham, kita lanjut contoh yang ketiga. Urutkan pecahan 5 per 8, 1 per 4, 1 per 2, dan 3 per 4 dari yang terbesar. Langkah pertama, coba kita lihat dulu apakah penyebut dari masing-masing pecahan sudah sama. Ternyata penyebut dari pecahan-pecahan di atas belum sama. Berarti untuk mengurutkannya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya anak-anak cari angka yang bisa dibagi angka 8, 4, dan 2. Kali ini Bunda akan menggunakan angka 8 sebagai penyebutnya. Kenapa Bunda menggunakan angka 8? Karena angka 8 bisa dibagi 8, bisa juga dibagi 4, dan bisa juga dibagi dengan 2. Nah, untuk pecahan 5 per 8 penyebutnya sudah 8, jadi tidak perlu diganti angkanya. Kemudian untuk pecahan 1 per 4 kita lihat penyebutnya terlebih dahulu. Dari 4 bisa menjadi 8. Kira-kira diapain? Dikali 2. Nah, karena penyebut dikali 2, maka pembilangnya yaitu angka 1 juga dikali dengan 2. Ketemu berapa? Ketemu 2 per 8. Lanjut untuk pecahan 1 per 2. Kita lihat penyebutnya terlebih dahulu. Dari 2 kok bisa menjadi 8? Ternyata dikali dengan 4. Nah, karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya yaitu angka 1 juga dikali dengan 4. Ketemu berapa? Ketemu 4 per 8. Sekarang lanjut untuk pecahan 3 per 4. Kita lihat penyebutnya terlebih dahulu. Dari 4 menjadi 8. Ternyata dikali dengan 2. Nah, karena penyebut dikali 2, maka pembilangnya yaitu angka 3 juga dikali dengan 2. Ketemu berapa? Ketemu 6 per 8. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama semua. Tinggal kita urutkan mulai dari yang terbesar. Ada 5 per 8, 2 per 8, 4 per 8, dan 6 per 8. Mana yang paling besar? Iya benar, pecahan yang paling besar adalah 6 per 8 atau pecahan 3 per 4. Selanjutnya 5 per 8. Kemudian 4 per 8 atau 1 per 2. Dan yang terakhir 2 per 8 atau 1 per 4. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah 3 per 4, 5 per 8, 1 per 2, dan 1 per 4. Gimana? Sudah bisa?
Kalau sudah bisa, coba sekarang kerjakan tugas dari Bunda ya. Apa itu tugasnya? Nah, tugasnya adalah silahkan anak-anak mengerjakan kuis yang ada di website learningsekolahteladan.sch.id ya. Semangat mengerjakan anak-anakku. Bunda yakin anak-anak pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Bagaimana belajarnya hari ini? Menyenangkan sekali kan? Bunda yakin anak-anak paham dan mengerti materi yang sudah disampaikan hari ini. Jangan lupa ya, nanti setelah materi disampaikan, anak-anak juga belajar di rumah supaya lebih paham dan mengerti. Tak terasa, waktu belajar kita sudah selesai anak-anak. Kita tutup ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Bunda akhiri ya belajarnya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teladan semua anak itu hebat.